ma asqalahunna, alangkah beratnya perkara 5 itu fil mizan, dalam timbangan amal. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini 4. Wal waladus sholihu, dan anak soleh, yutawafa, yang diwafatkan, lil mar'i, bagi seseorang, al muslimi, yang muslim, fayahtasibuhu, kemudian dia berharap pahala atas kematian anaknya tersebut. Rawana Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wah, hebat betul ini 5 perkara ini. Sangat berat di timbangan. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, subhanallah. Ketiga, alhamdulillah. Keempat, wallahu akbar. Kelima, anak soleh yang wafat bagi orang Islam, kemudian dia berharap pahala. Ya, dia tidak berbuat sesuatu yang tidak meridhokan Allah. Dia ridho dengan wafatnya anaknya itu. Sudah fitrah manusia sangat mencintai anaknya. Nah, kalau anak ini diambil oleh Allah, kemudian dia ikhlas, ridho, maka ini pahalanya sangat tinggi. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, idza haddatsukum, bila aku bercerita kepada kamu, bi hadisin, dengan satu hadis, atainakum, maka aku akan mendatangkan kepada kamu, bitasdiqi dzalika, dengan pembenaran hadis tersebut, fi kitabillahi, dalam kitab Allah. Jadi setiap hadis yang saya ceritakan kepada kamu, nanti akan saya ceritakan ayat Quran yang membenarkan hadis tersebut. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qala, bila dia berkata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wa tabarakallah, dan maha agung Allah, qabadha, maka mengambil, alaihina, atas kalimah-kalimah tersebut, malakun, seorang malaikat. Jadi kalimah-kalimah suci ini di pandangan malaikat ini menjadi satu benda yang bisa diambil, bisa merupakan cahaya atau apa, nah, kita nggak tahu. Wa dhammahunna, dan malaikat itu menyimpan kalimah itu tahta janahihi, di bawah sayapnya. Wa sa'ida, dan malaikat itu naik bihinna, dengan membawa kalimah itu. La yamuru, dia tidak lewat, ala jam'in, atas kumpulan minal malaikati, dari para malaikat, illa astaghfaru, kecuali mereka minta ampun, liqailihinna, bagi orang yang mengucapkannya. Hatta yuhayyi, sehingga dia memberikan penghormatan. Hatta yuhayyi, sehingga dia memberikan penghormatan, bihinna, atau yuhyi juga bisa. Hatta yuhyi, sehingga dia menggembirakan atau menghaturkan, gitu. Menghaturkan dengan kegembiraan. Hatta yuhyi, sehingga dia menghaturkan, bihinna, maksudnya melaporkan, bihinna, dengan kalimah tersebut, wajah Rahman. Jadi kata Yahyuhi, maksudnya asalnya menghidupkan, tapi menghidupkan di sini maksudnya ya menghaturkan atau menggembirakan, atau melaporkan. Hatta yuhyi, sehingga dia
menggembirakan bihina dengan kalimah tersebut wajhar rahman, zat yang maha rahman. Tumatala kemudian membaca Abdullah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Ilaihi kepada Allah yas'adu naik al kalimut thayyibu kalimah yang baik, wal amalus salih dan amal yang baik yarfa'u mengangkat kepada kalimut thayyib tersebut. Jadi kalimah thayyib itu maksudnya ya zikir-zikir tadi itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan zikir-zikir yang suci ini akan diangkat menghadap pada Allah. Yang mengangkat itu adalah amal soleh. Jadi amal soleh itu mengangkat amal soleh itu mengangkat kalimah-kalimah yang diucapkan oleh seseorang itu sehingga diterima oleh Allah. Jadi maksudnya janganlah kita ini hanya mengucapkan kalimah-kalimah suci saja, tapi harus dibarengi dengan usaha amal soleh supaya zikir-zikir kita ini bisa naik ke langit. Mafhum ya? Jadi ini perlu kita renungi, jadi kalimah-kalimah suci ini yang zahirnya kalau kita ucapkan ya tidak tampak apa-apa, tapi kalau dilihat dari alam ghaib, oh ini perkara besar ya. Perkara besar akan menjadi sebabnya geraknya para malaikat pada istighfar untuk orang yang mengucapkan kalimah-kalimah tersebut. Kalimah tersebut akan menjadi makhluk-makhluk suci yang berputar di sekitar aras membaca tasbih mengagungkan Allah, dan pahalanya adalah untuk yang mengucapkannya gitu. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, kita harus yakin begini ini. Ini kita belajar berpikir secara iman. Berpikir secara iman. Seperti kalau kita mencet listrik gitu. Listrik itu dipencet di Malang sana, kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Tombolnya dipencet, tahu-tahu Jawa hidup, Madura hidup gitu. Kan setrum listrik nggak bisa dilihat toh, nggak bisa dilihat. Nah, begitu juga amalan-amalan itu kita buat di sini, nanti di akhirat itu terjadi perubahan-perubahan tidak karu-karuan sebab amalan itu. Tanah-tanah surga yang kosong menjadi ditanami, gedung-gedung menjadi terbentuk gitu. Malaikat-malaikat istighfar untuk kita gitu. Masya Allah. Jadi begitu kita buat amal ini terjadi perubahan-perubahan, pembangunan besar-besaran di akhirat sana. Dan akhirat itu sekarang itu sudah ada di tempat yang kita belum tahu. Yang kita amal itu dengan penuh kesungguhan. Begitu juga amal keburukan. Amal keburukan kalau kita buat ya di alam ghaib sana terjadi api, terjadi kalajengking, terbentuk
azab, terbentuk malapetaka, terbentuk penyakit, terbentuk segala macam kesusahan, terbentuk sebab amal-amal yang buruk tadi. Jadi jangan kita hanya memandang secara zahir. Orang iman itu memandang secara ghaib, secara iman. Namanya racun. Racun itu kadang-kadang warnanya sama juga dengan obat. Ya enggak? Racun itu kadang-kadang warnanya sama dengan obat, sama dengan gula, sama dengan makanan. Tapi kita dikasih tahu sama orang ini racun, kita nggak berani makan kan? Dan ada racun itu yang kesannya itu setelah sehari, setelah 2 hari, setelah setahun, gitu. Setelah beberapa tahun. Makanya dokter mengatakan bahwa ini penyedap rasa, MSG, ini berbahaya untuk kesehatan. Tapi tiap hari orang makan Indomie, makan ini kok nggak apa-apa. Ya nggak? Belum, itu belum ya. Nanti setelah sekian lama baru terasa, nanti setelah beberapa puluh tahun itu tahu tuh livernya lemah, paru-parunya lemah, ininya lemah ya. Setelah sekian lama. Seperti iklan rokok ya. Rokok bisa membuat impotensi, serangan jantung, macam-macam, cacat janin ya. Saya ngerokok terus enggak apa-apa, malah sehat. Yang enggak ngerokok malah batuk-batuk ya. Ya. Terus ngerokok ini belum memang ya. Setelah sekian lama ya, sekian puluh tahun lah paru-parunya mulai mengkerut. Nah, baru terasa, oh betul gitu. Nah, amal keburukan itu juga begitu itu. Malah saya amal keburukan ya nggak apa-apa. Kamu tunggu ya. Nanti lama-lama akan ada resikonya. Seperti orang nimbang, ngerti orang nimbang? Timbangan di pasar kalau kamu beli apel atau beli buah itu loh, ditaruh di 1 kilo, kasih apel 1 nggak bergerak, 2 nggak bergerak, 3 nggak bergerak, begitu 5 baru bergerak, jumplang ya. Jadi kalau baru dikasih apel 1 nggak tampak, akibatnya itu nggak tampak, padahal sebetulnya itu sudah mulai ada beratnya. Kasih apel 2 juga belum tampak, padahal itu sudah mulai tambah beratnya lagi. Lah tampaknya itu setelah apel ke-5 baru jeglek ya. Lah keburukan kebaikan itu seperti itu. Orang berbuat kebaikan, kelihatannya belum ada hasilnya, sebetulnya sudah ada hasilnya tapi belum tampak ya. Tapi kalau terus tahu tuh jeglek, tampak hasilnya. Di Nabi dakwah sekian lama, pertama belum tampak hasilnya, setelah 13 tahun jeglek, tolak al-badru alaina ya. Keburukan juga begitu. Orang nakal itu kelihatannya nggak apa-apa, malah alhamdulillah saya kemarin bolos, Ustadz nggak tahu. Apa nih Ustadz kacangan ya. Nggak tahu, saya lebih pinter dari dia ya.
Saya bisa menyelinap saya, ya. Seperti ular, ya. Belum, nanti kalau jadi gebuki orang satu kampung baru terasa kamu, ya. Jadi keburukan itu satu saat tuh ada akibatnya, ini kamu perhatikan betul. Kalau tidak di dunia, di akhirat lah, ini yang lebih gawat lagi, ya. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Adabul adna itu dunia, adabul akbar itu akhirat. Jadi di dunia pun keburukan itu pasti ada risikonya sebelum di akhirat. Cuman kadang-kadang risiko itu tidak cash, ya, sehingga orang itu tertipu, alah nggak apa-apa, ya. Begitu juga kebaikan itu mesti ada hasilnya dunia akhirat, tapi kadang-kadang ini tidak cash, sehingga orang jadi berhenti di tengah jalan, kok nggak ada hasilnya, ya. Ya, kalau orang sabar yakin, maka dia akan terus. Maulaya salli wa sallim daiman Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bima'aqidil 'azzi min arsyik wa muntaha rahmati min kitabik wa ismika al-'azam majidika al-a'la wa kalimatika at-tammati kulliha an taghfir lana khatayana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina wa tu'ammina rawatina wa tastura awratina وتجمع شملنا وخر لنا واحفظ لنا في أمورنا كلها وأيدنا فيها وبارك لنا فيها إنك على كل شيء قدير.
بالإجابة جدير. اللهم إني أسألك يا الله بجاه أوليائك وأنبيائك ورسلك. اللهم إننا نسألك يا الله بجاه قائدهم وسيدهم سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد يا مولى محمد يا مولى محمد يا إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يا إله محمد يا إله محمد يا إله محمد بحق سيدنا محمد اجعلنا من أمة سيدنا محمد شفع بنا سيدنا محمد وفقنا لسنة سيدنا محمد وفقنا لإحياء سيدنا محمد بدون محنة ولا بلية ببركة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربي في أنفسنا فدللنا أعين الناس فعظمنا. اللهم ثبتنا ثبت أصحابنا اللهم ثبتهم اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يسر لهم أمورهم اللهم ارزقهم فيها قرارا وارزقهم فيها علما نافعا ورزقا حسنا وخلقا مستقيما بدون محنة ولا بلية بجرة فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا مرضى المسلمين وأد الدين عن المدينين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.